Kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah halaman 56. Walhasilu innal insana ya'ti min dhalika bima yastati'u wa la yaqsiru fi nasrati dinillahi. Ringkasnya, seseorang harus melakukan salah satu perkara di atas sebisanya dan jangan mundur dalam menolong agama Allah. Ya. Wala ya'tadiru fi isqati dhalika bil i'dhari la tasihhu wa la yasqutu biha ma wajaba alaihi ma amara Allah. Apalagi memakai alasan untuk menggugurkan kewajiban itu dengan alasan yang tidak tepat dan tidak dapat menggugurkan kewajiban itu. Wa'lam, ketahuilah, annal akhadha birrifqi wal lutfi wa idharus syafa'ati wal rahmati alaihi mudarun kabirun indal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Ketahuilah, menempuh langkah lemah lembut menampakkan kasih sayang memiliki peranan yang besar ketika menyuruh kepada perbuatan ma'ruf dan melarang kepada kemungkaran. Fa'alaika, oleh karena itu, fa'alaika bihi wa la ta'dil anhu ma damat tarju nafa'ahu wa husulil maqsudi bihi wa fil hadithi ma kana ar-rifqi fi syai'in al-izanahu wa ma naza'a min syai'in illa syanahu wa warada aidan annahu la ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari. Oleh karena itu, tempuhlah cara ini, jangan berpaling ke yang lain selama masih ada harapan manfaat dan tercapainya tujuan dengan cara ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zanahu wa ma nuzi'a min syai'in illa syanahu." Tidaklah sifat belas kasihan itu terletak pada suatu perkara melainkan ia akan membuatnya indah, dan tidaklah terjabut sifat itu dari suatu perkara melainkan ia membuatnya cacat. Dalam hadis lain, wa warada aidan annahu la ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari illa rafiqun fima yu'maru bihi wa rafiqun fima yunha anhu. Sesungguhnya tiada yang dapat menyuruh pada perbuatan ma'ruf dan mencegah kemungkaran melainkan seseorang yang bersifat lemah lembut dalam apa yang ia pertahankan dan lemah lembut dalam apa yang ia larang. Ya. وكذلك ينبغي للإنسان أن يكون عاملا بما يأمر به مجتنبا لما ينهى عنه فإنه يكون لكلامه وقع القلوب. Begitu juga sudah sepatutnya seseorang menerapkan apa yang perintahkan dan menjauhi apa yang ia larang, karena hal ini akan menyebabkan ucapannya membekas di dalam hati. Wahibatin fis suduri wa qad wa'ada al-wa'idi asy-syadidi fi haqqi man ya'muru bil khairi wa la ya'tihi wa yanha 'anil syarri wa ya'tihi. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat tentang ancaman keras bagi orang yang menyuruh kebaikan akan tetapi ia tidak melakukannya dan melarang kemungkaran tetapi ia melakukannya. Wa hadha huwal afdalu wal ula. Ketahuilah bahwa orang ini masih lebih baik daripada yang lainnya. Wal af'al al-insanu ay ya'muru وينهى وإن كان غير عامل بما يدعو إليه فإن العالم الذي لا يعمل بعلمه ولا يعلمه الناس أخص حالا وأشد عقابا من الذين يعلمون ولا يعلمون والله أعلم. Sebenarnya sudah menjadi kewajiban seseorang untuk menyeru dan melarang meskipun ia belum melakukan apa yang ia ajarkan. Karena seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya dan tidak mengajarkannya kepada orang lain masih lebih buruk keadaannya dan lebih berat hukumannya daripada orang alim tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Wahdharu ma'asyiral ikhwan, saudara-saudara, arsyadakumullahu minal mudahanati fid dini wa ma'naha ay yaskutal insana 'anil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Hindarilah berbasa-basi dan menjilat dalam urusan agama. Maksudnya adalah seorang mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar. Wa an qawlil haqqi wa kalimatil adli ta'aman fin nasi wa tawaqqu'an lima yahsulu minhum man ja'ahu aw malun aw hazzun min hududid dunya. Maksudnya adalah seseorang mengabaikan amar ma'ruf dan nahi munkar, enggan menyampaikan ucapan yang benar lantaran mencari simpati di hati manusia, mengharapkan ketenaran atau harta atau nasib duniawi. Ya. Faqullama fa'ala dhalika ahadan illa adillahu Allah wa ahanahu wa عليه الناس وحرم ما يرجوه مما في أيديهم
bahkan tidak sedikit orang yang berbuat demikian, ia dihinakan oleh Allah, diganggu orang lain dan tidak mendapatkan apa yang diharapkan dari tangan mereka. Adapun mengambil hati orang lain adalah perbuatan mubah dan bisa saja menjadi sunnah. Wa ammal madaratu fahiya mubahun wa rubbama tandibu wa ma'naha ay yabdhil al-insanu syai'an min dunyahu li salihi dinahu aw li salihi dunyahu. Adapun mengambil hati orang lain adalah perbuatan mubah dan bisa jadi menjadi sunnah. Maksudnya adalah seseorang mengorbankan sebagian materi duniawinya demi kebaikan urusan agama dan urusan duniawi, atau menyelamatkan kehormatannya dari celaan orang-orang jahat. Aw li salamati araduhu min mudhammati ahli syarri fil hadithi ma wuqiya bihil mar'u aradahu fahuwa lahu sadaqatun. Sebagaimana disebut oleh Rasul dalam sebuah ma waqa bihil mar'u iradahu fahuwa lahu sadaqatun. Ya, artinya adalah apa saja yang digunakan oleh seseorang untuk menjaga kehormatannya itu adalah sedekah. Ya. Fa idza istakfal insanu ma yukhaf fahu min syarril isyrari bima la yadurruhu fi dinihi lam yakun alaihi fi dhalika ba'sun wala junahun insyaallah ولكن العدو لا عن الأشرار ومجانبتهم بما لا يضر في دينه لم يكن عليه في ذلك أحسن من ذلك وأحوط. Ya, apabila seseorang berusaha melindungi diri dari gangguan orang jahat dan ia khawatir akan membahayakan agamanya, maka ia diperbolehkan untuk bersikap manis dan insyaallah ia tidak terkena dosa, akan tapi menjauh dari orang-orang jahat lebih baik dan aman dari perbuatan ini. Ya, wa hadha alladhi dzakarnahu innama yakunu 'inda al-ibtida'i. Penjelasan yang kami paparkan ini tidak bisa diterapkan apabila kita coba dengan adanya mereka. Kalau tidak demikian, maka tak seorang mukmin pun yang bertakwa diizinkan bergaul dengan orang-orang yang jahat dan tukang maksiat, justru mereka diwajibkan menjauhi orang-orang selain itu. وكذلك فاحذروا من التجسس وهو طالب الوقوف على عورات الناس المستورة قال الله تعالى ولا تجسسوا. Selain itu, hindarilah memata-matai atau mencari bukti aib orang lain yang tersembunyi sebagai firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12, dan janganlah engkau mencari kesalahan orang lain. Wa qala alaihi salatu wassalam man tattaba'a awratah akhihi tattaba'a Allahu awratahu wa man tattaba'a awratahu yufaddihuhu walau fi jawfi baitihi. Barang siapa yang meneliti aib saudaranya, niscaya Allah akan meneliti aibnya, dan barang siapa yang diteliti oleh Allah aibnya, niscaya Allah akan membongkarnya meski ia berada dalam rumahnya. وعليكم بستر عورات المسلمين والكف عن ذكرها وأشاعتها. قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. Hendaknya engkau juga menutupi aib kaum muslimin dan tidak menyebarkannya, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersebar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab pedih di dunia akhirat. Surah An-Nur ayat 19. Waqala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasul, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wala yakthirul khawdi fi uyubin nasi wa dhakara musawihim wa kashafa auratihimul aklu munafiqun mamaqutun. والذي يجب على المسلم إذا رأى أخيه المسلم عورة أن يسترح عليه أن ينصحه في السر بلطف وشفقة والله في عون عبدي ما كان العبد في عون أخيه. Dan tidaklah seorang banyak menyebut keburukan orang lain dan mengungkap aib mereka, melainkan kaum munafik yang tercela. Kewajiban seorang muslim apabila melihat aib saudaranya, selama muslim ia menutupinya dan menasihatinya secara rahasia dengan penuh kasih sayang. Allah selalu membantu seorang hamba selama hamba ini menolong saudaranya sesama muslim. Wa minal wajibi man ra'a munkaran la yastati'u tughayyiruhu wan nahi anhu ay yabghadu fa'ilahu wa yakrahu fa'alahu
بقبره كما قال عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع فبقلبه. Kewajiban seseorang yang melihat kemungkaran yang tidak dapat ia rubah maupun ia cegah adalah membenci perbuatan itu dan pelakunya dalam hati. Hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh Nabi. Jika tidak mampu maka dengan hatinya. ويبغض المصرين على المعاصي من القربات وعليه أن يفارق ذلك المواضع فإن مشاهدة المنكرات وحضورها بالاختيار غير جائز ومن نهاه عن منكر فلم ينتهوا وأصروا على منكر فعليه أن يهجره ويجانبه حتى يترك المنكر. Ya, membenci orang yang terus-menerus bermaksiat merupakan ibadah. Di samping itu juga harus meninggalkan tempat itu karena melihat dan menghadiri perbuatan mungkar yang rumahnya sendiri tidak dibolehkan. Barang siapa yang telah ia larang dari perbuatan mungkar tetapi ia tidak berhenti dan malah meneruskan perbuatan itu, maka kewajibannya adalah menjauhinya ia hingga meninggal kemungkaran itu dan bertaubat kepada Allah. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أوثق ورى الإيمان الحب في الله والبغض fillahi, termasuk penguat tali keimanan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah, ya. Walyahdhar kullal hadri min amri bima'rufin wa nahyi 'anil munkari minal kibri wal anfati wa raddil haqqi wal qawlu li amrihi nahiyati 'alaika nafsika wa ma fi ma'na dhalika minal kalamil musarrihu bi karahiyatil haqqi. Janganlah sekali-kali orang yang disuruh berbuat baik atau dilarang berbuat mungkar menyombongkan diri, menolak kebenaran, bersikap kasar, dan ia menjawab kepada orang yang mengingatkannya, urus saja dirimu sendiri, dan juga kata-kata yang semisalnya menunjukkan kebencian terhadap kebenaran karena dikhawatirkan ketika itu turunlah murka Allah, sehingga keadaannya orang-orang seperti Allah terangkan dalam firman-Nya, wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya dan menyebabkannya berbuat dosa, maka cukuplah balasannya neraka jahanam, dan sesungguhnya neraka jahanam itu tempat tinggal dan seburuk-buruk tempat. Surah Al-Baqarah 206 ya. Wa ammal amir bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar fala 'alaihi من تلك وإن أرد عليه قوله كان أبلغ في ثوبي وأعظم في أجره فليصبر. Sedangkan bagi yang menyuruh kepada perbuatan ma'ruf dan yang melarang kemungkaran, maka ia tidak terkena apapun dari kemungkaran itu. Seandainya nasihatnya ditolak, maka pasti pahalanya akan lebih besar, serta sebaiknya ia bersabar dan berserah diri kepada Allah. Wa yatimu wal yakun qasdahu takhlisu nafsahu takhlisu min al-ithmi wal yakun halu ka hali mawaqa'a khul muslim في هلكات أو ورة من الورطات له كغرق الغرق هو قادر على تخليصه وإنقاذ بلا أولى فإن هلاك الدين. Ya, sedangkan bagi yang menyeru kepada perbuatan ma'ruf dan melarang kemungkaran, maka ia tidak terkena apapun dari kemungkaran itu. Seandainya nasihat ditolak, maka pasti pahalanya akan lebih besar, serta sebaiknya ia bersabar dan berserah diri kepada Allah. Hendaknya yang menjadi tujuan adalah membebaskan dirinya dan saudaranya sesama muslim dari perbuatan dosa, sedangkan sikap yang diambil hendaknya seperti orang yang menyelamatkan saudaranya sesama muslim dari bencana dan musibah seperti kebakaran dan tenggelam, dan ia mampu untuk menyelamatkan, apalagi kalau urusan agama itu pasti lebih penting.